Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita ada di hari Sabtu, weekend, saudara. Hari ini akhir pekan. Ya, jadi ini hari yang sangat penting bagi setiap kita, sekalipun kita berada di hari libur panjang, tetapi saat ini kita ada di weekend, hari Sabtu, dan besok kita akan sama-sama merayakan hari Sabat. Kita beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara ada di luar kota, jangan lupa saudara mengikuti ibadah secara online di Ark of Worship. Cintai gerejamu, taruhkan hatimu di sana, dan taruhkan pikiranmu di sana. Dan kiranya kita bersama-sama membawa korban pujian kita, membawa korban kita, syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama membumbung naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ketika hari Minggu tiba, istri saya tanya kepada Olvan, apakah kamu kebaktian hari ini? Enggak, katanya, saya tidak kebaktian, tetapi saya kebaktian online. Saya diam saja, ya. Saya tidak kejar online di mana. Tapi yang menarik dia mengikuti ibadah online di AOW. Puji itu. Saudara, anak saya aja ikut ibadah online di AOW. Jadi kalau saudara pergi keluar kota, ikuti ibadah online di AOW. Dan kiranya sungguh semuanya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Oleh karena itu pastikan saudara besok beribadah di AOW. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan bergeser dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Kita akan masuk pada perikop yang berikutnya, yaitu Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Nanti saya akan bacakan, ya, untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami memasuki weekend hari ini, akhir pekan, hari ini hari Sabtu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hari weekend ini. Dan kami ingin mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kiranya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan berkata, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Wow, ini luar biasa, saudara. Saudara bisa perhatikan bahwa yang berkumpul itu bukan hanya murid, tetapi juga ada murid-murid yang lainnya. Mati ya dia. Oke, dengar ya. Cek. Diganti coba. Cek. Cek. Oke, baik ya, saudara. Mic saya ini kelihatannya nyala hidup. Saudara, yang berkumpul di sana bukan hanya murid-murid, 12 murid. Tetapi juga ada murid-murid yang lain. Nanti kalau saudara lihat di Lukas pasal 9, ada 70 murid yang lain yang juga kumpul bersama-sama dengan
Tuhan Yesus, ada juga sejumlah banyak orang yang lain. Kalau saudara perhatikan, yang berkumpul di sana bukan hanya orang Yudea, bukan hanya orang Yerusalem, tetapi yang berkumpul di sana juga orang-orang yang datang dari daerah Tirus dan Sidon. Saudara tahu daerah Tirus dan Sidon ada di mana? Daerah Tirus dan Sidon itu ada di utara, sementara Yudea, Yerusalem ada di selatan. Saudara, orang-orang dari jarak yang begitu jauh, mereka antusias untuk datang, mendengarkan firman, mendengarkan Injil, dan ingin dilawat oleh Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Karena mereka mengharapkan mujizat, mereka mengharapkan kesembuhan datang daripada Tuhan. Jadi yang datang ini berkerumun ini bukan hanya murid saja, tetapi juga sejumlah banyak orang yang lain. Termasuk mereka yang datang dari utara, Tirus dan Sidon. Mereka yang datang beraneka ragam. Baik yang datang tanpa sakit, yang datang tanpa terikat dengan kuasa kegelapan, atau yang punya problem, tapi juga yang datang mereka yang sakit, dan mereka yang terikat dengan kuasa roh-roh jahat yang mengikat diri mereka sendiri. Saudara perhatikan perikop ini menarik. Lalu ia turun dengan mereka. Mereka siapa? Murid-muridnya. Orang-orang yang telah dipanggil sebagai rasul, yang telah dipanggil sebagai murid-murid, saudara. Lihat, mereka turun dari mana? Mereka turun dari atas bukit ke tempat yang datar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah siklus perjalanan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Lalu ia turun bersama-sama dengan mereka. Yesus naik ke gunung untuk berdoa dan memilih murid-murid. Lalu kemudian Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya belajar firman, belajar kebenaran untuk hidup sebagai seorang murid Kristus. Tetapi setelah itu mereka turun ke daerah, ke tanah yang datar untuk melayani orang yang banyak. Saudara, inilah pola pelayanan dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari persekutuan dengan Allah, lalu kemudian tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya, supaya murid-muridnya belajar sesuatu. Dan setelah belajar, mereka melayani dunia. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak cukup untuk hanya memiliki relasi dengan Bapa. Wow, memiliki relasi dengan Bapa itu merupakan satu hal yang sangat penting. Masihkah saudara punya relasi dengan Bapa secara pribadi? Masihkah saudara membangun altar pribadi saudara? Masihkah saudara memiliki hubungan pribadi saat teduh pribadi dengan Bapa? Kalau altar saudara sudah mulai runtuh dan tidak ada lagi mezbah dalam rumahmu, hati-hati saudara. Mari kita mulai bangun kembali altar kita dengan Bapa. Kita bangun kembali relasi kita dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Bangun dengan kuat. Saudara, keintiman dengan Allah secara pribadi merupakan satu hal yang sangat penting. Jangan jadi orang Kristen tanpa punya relasi dengan Bapa, tanpa punya relasi dengan Tuhan Yesus, tanpa punya relasi dengan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang sangat penting dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia melayani Bapa di sorga, melayani dunia ini. Dia punya hubungan yang dekat dengan Bapanya. Masihkah saudara punya altar hari ini? Jangan-jangan altar saudara sudah tidak lagi digunakan. Sudah tidak ada lagi kayu di sana. Sudah tidak ada lagi api di sana. Sama seperti yang dilakukan oleh Elia. Orang Israel sudah tidak lagi punya mezbah.
Oleh karena itu Elia mulai membangun mezbah, yang menyusun batu, meletakkan kayu di sana. Dan kemudian meletakkan korban binatang yang sudah disembelih. Lalu kemudian minta api dari Tuhan untuk menyalakannya. Saudara, jangan-jangan altar saudara hanya tumpukan batu yang tanpa ada api dan dagingnya di sana. Korban saudara sudah padam. Oleh karena itu mari kita bangun kembali saudara. Mezbah kita, altar kita, keintiman kita dengan Bapa harus dipelihara. Demikian juga bergaul karib dengan firman merupakan satu hal yang sangat penting. Sampai hari ini saya masih membaca Alkitab. Saudara, saya ajak setiap pagi umat Tuhan membaca Alkitab. Supaya kita semakin dalam dan tenggelam dalam firman. Karena tanpa firman kita tidak akan mungkin punya iman. Karena firman Tuhan jelas berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau kita tidak bergaul karib dengan firman, kita belajar dengan firman, kita hidup di dalam firman dan mengizinkan firman hidup dalam hidup kita, kita tidak mungkin memiliki iman yang kuat. Orang berkata aku punya iman. Bagaimana mungkin punya iman? Membaca Alkitab saja tidak. Apalagi mendengar firman. Ada begitu banyak orang mendengar firman. Tiba-tiba bunyi handphonenya. Bunyi handphonenya. Karena dia nggak konsen, saudara. Dia lupa mengecilkan volume HP-nya. Ya karena dia nonton YouTube, dia nonton TikTok, dia nonton Instagram. Sehingga salah pencet. Lalu dia bingung bagaimana mengecilkannya. Mematikannya. Bingung dia. Ya, karena dia tidak konsen mendengarkan firman. Tidak konsen ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan dia adalah hamba Tuhan. Tidak mau dengar firman Tuhan. Ingin punya iman tetapi tidak mau dengar firman. Ingin punya iman tetapi tidak mau baca Alkitab. Sumber iman adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara harus bergaul karib dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Tetapi saudara juga harus bergaul karib dengan firman Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di sana. Karena perikop ini mengajarkan kepada kita, saudara, sebuah tindakan yang nyata, yaitu hadir di tengah-tengah dunia. Bukan mencintai dunia, bukan untuk larut di dalam dunia, tetapi untuk melayani dunia. Saudara. Supaya dunia ini juga dijamah oleh Tuhan. Supaya dunia yang tidak baik-baik saja ini kembali kepada Allah. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk sembunyi dari dunia. Bukan untuk meninggalkan dunia. Tetapi kita dipanggil untuk kembali kepada dunia. Menerangi dunia, menggarami dunia. Menjadi alat bagi kemuliaan Allah di dunia, di marketplace, di tempat di mana kita berada. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia turun dari bukit ke tempat yang datar. Lalu kemudian melayani bukan hanya murid-muridnya, tetapi juga melayani orang banyak yang ada di Yerusalem, yang ada di Yudea, yang adalah orang-orang Yahudi. Tetapi juga dikatakan dari Tirus dan Sidon datang orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang masih menyembah kepada berhala. Mereka juga datang ke Yerusalem jauh loh saudara. Ratusan kilometer. Tapi mereka datang mencari Kristus. Untuk dibebaskan, untuk diubahkan, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Supaya mereka mengalami kemerdekaan. Saudara, dunia ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dunia ini melalui saudara dan saya.
Saudara dan saya harus peduli dengan dunia ini. Dunia ini menjadi semakin lama semakin jahat. Ya. Semakin lama semakin jahat, tingkat kejahatan menjadi semakin tinggi, semakin canggih, semakin complicated. Saudara, semakin sangat sulit, rumit. Karena menggunakan AI, menggunakan digital, menggunakan artificial intelligence. Sangat rumit. Sehingga kalau kita tidak waspada, kita bahkan akan jatuh dalam berbagai macam cobaan. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk berada di dunia ini. Mengasihi dunia bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, tapi mengasihi dunia supaya dunia ini ditolong oleh Tuhan. Supaya dunia ini peroleh belas kasihan dari Tuhan dan peroleh kasih karunia Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Yuk saudara dan saya tidak hanya dipanggil untuk diam di 4 dinding gereja, tetapi dipanggil untuk keluar melayani dunia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita hadir dalam dunia, menjadi terang, menjadi garam, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk hidup terpisah dari dunia. Memang kita dikuduskan. Kata dikuduskan berarti terpisah, dipisahkan. Tetapi dipisahkan bukan berarti kita keluar dari dunia. Tetapi kita kembali kepada dunia untuk supaya terang kemuliaan Allah dinyatakan melalui hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Alkitab mengatakan ayat 17, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang datang dari Yudea, dari Yerusalem, daerah pantai Tirus dan Sidon, ini menarik karena Tirus dan Sidon adalah wilayah non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Apa artinya, saudara? Artinya adalah Lukas sedang menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa pelayanan Tuhan Yesus tidak dibatasi pada satu suku bangsa tertentu. Tetapi pelayanan Tuhan Yesus Kristus terbuka bagi semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dan inilah yang kemudian menjadi misi gereja untuk menjangkau bangsa-bangsa di luar Yahudi, di luar Yunani, sampai ke Eropa, sampai ke Asia, dan sampai ke Indonesia, di tempat di mana saudara dan saya hari ini berada. Oleh karena itu saya berdoa, kiranya sungguh kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dunia ini membutuhkan Tuhan melalui saudara dan saya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat rahmat-Mu, untuk kasih setia-Mu. Di hari weekend ini Tuhan, kami ingin menikmati sukacita, kebersamaan, dan kegembiraan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang mempersiapkan pelayanan untuk esok hari. Kiranya hikmat, makrifat, kuasa, dan pengurapan Tuhan turun atas mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kiranya hari Sabat menjadi hari istimewa, hari yang mulia, hari yang sungguh-sungguh dikhususkan untuk kami membangun relasi dengan Tuhan dan firman, dan hadir di dalam dunia untuk menyatakan terang, garam, dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu yang berlibur, kiranya Tuhan memberkati. Sekalipun berlibur karena besok adalah hari Sabat, kiranya anak-anak-Mu belajar untuk mencintai Sabat dan mempermuliakan Tuhan melalui hari Sabat. Untuk beribadah secara online di AOW dan onsite di AOW, kiranya semua jadi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati AOW, kiranya melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Happy weekend. Persiapkan diri dengan baik untuk ibadah besok di hari Sabat. Amin. Amin. Happy weekend. You are blessed.